Adab jima ini penting, berhubungan biologis dalam Islam. Yang pertama membaca doa sebelum berhubungan, dan ini penting sekali. Dan yang dianjurkan adalah laki-laki kalau dua-dua baca lebih baik. Doanya adalah Bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibis syaitan, jauhkanlah syaitan, ya. Wa jannibis syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Maksudnya kenikmatan biologis dan juga anak yang akan lahir. Kata Nabi SAW, kalau Allah karuniai si perempuan hamil, maka anak tersebut tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Maka ini termasuk harus dilakukan. Yang kedua selain baca doa adalah, ini bercumbuan sebelum berhubungan biologis. Kata Nabi SAW, bukan golongan kami yang tidak bercumbuan sebelum bersetubuh. Dan ini mungkin dalam ilmu medis juga sudah diajarkan, orang menatap, mengucapkan kata-kata baik, ciuman, sentuhan, baru kemudian berhubungan biologis. Bahkan Nabi SAW memberikan isyarat, orang yang langsung menggauli istrinya seperti hewan yang tidak punya adab dalam jima. Kemudian yang ketiga adalah, tidak boleh menggauli istri dari dubur. Ini semua permasalahannya Bapak Ibu sekalian karena kita belajar seksual dan biologis dari film porno. Saya sudah katakan dan sering saya ingatkan, jangan pernah nonton film porno, itu tidak baik. Di situ akan tampil laki-laki yang paling sempurna, perempuan yang sempurna. Bagaimana bisa kita dengan istri duduk nonton itu? Kalau jelas laki-laki itu lebih hebat daripada suami, ya, daripada kita sendiri laki-laki, istri kita akan terus membayangkan laki-laki itu. Dan sebaliknya, kalau perempuan itu lebih sempurna dari istri kita, maka bagaimana seorang ibu bisa mengizinkan suaminya, membiarkan suaminya akan membayangkan perempuan itu? Karena pasti lebih segala-galanya. Karena memang dipilih orang-orang tertentu. Dan ini salah. Terlebih lagi adab mereka salah. Mengajarkan orang untuk melakukan hubungan di dubur. Ingat sabda Nabi SAW, terlaknat kata Nabi, siapapun yang menggauli istrinya dari duburnya. Juga Nabi SAW mengatakan Allah tidak akan melihat orang yang menggauli istrinya dari duburnya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah yang poin setelahnya, tidak menggauli istri pada saat haid dan nifas. Maksudnya meletakkan kemaluan di kemaluan. Ini disebutkan dalam Al-Baqarah urutan 2 ayat 222. Ini mungkin Bapak Ibu bisa kembali ke ayatnya saja. Yang jelas Allah mengatakan, ditanyakan kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu kotor dan jangan kalian sentuh wanita di saat itu. Maksudnya meletakkan kemaluan di kemaluan. Tapi ada hadis Nabi yang bersabda, ya, bahwasanya kalau orang lagi haid istri dan nifas, lakukan apa saja selain persetubuhan. Artinya boleh melakukan apa saja, bersentuhan, berciuman itu boleh saja. Bahkan seorang istri bisa memuaskan. Onani dalam Islam haram kalau dilakukan sendiri laki-laki. Tapi kalau istrinya lakukan dibolehkan. Bahkan ulama membahas tentang masalah oral seks dibolehkan selama memang itu ada keridohan di antara keduanya dan bukan paksaan. Ini termasuk hal yang diingatkan. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian adalah sabda Nabi SAW, ingatlah manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah manusia yang berhubungan biologis suami istri, kemudian si istri sudah membuka semuanya pada istri suaminya, keterampilannya, kemahirannya, kecantikannya, kata-katanya. Si suami juga sudah membuka semua kepada istrinya, kemahirannya, keterampilannya dan seterusnya. Lalu masing-masing menyebarkan rahasia kepada orang lain. Jadi ini nggak boleh. Allah murka dengan orang seperti ini. Kalau Allah kasih bapak-bapak istri yang Masya Allah melayani luar biasa biologisnya, tahan, tidak usah ceritakan. Karena kalau bapak-bapak cerita sama temannya, dan teman-teman bapak-bapak ini istrinya tidak begitu, apa yang terjadi? Dia akan berpikir untuk mengganggu istri kita. Karena dia tahu ini orang punya kelebihan. Begitu pula ibu-ibu kalau ceritakan pada teman-temannya, suami saya begini, suami saya begitu, ya suami mereka tidak begitu, maka mereka terpikir untuk mengganggu suaminya. Gitu kan? Karena memang suami dia tidak seperti itu. Maka jangan diceritakan masalah ini, dan ini penting sekali. Makanya Nabi SAW melarang masalah-masalah seperti ini. Baik, mungkin ini insya Allah kita bisa sampaikan.